Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mau mengingat setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin pernah di saat masa-masa sulit kita atau di dalam pergumulan setiap kita gak pernah tahu jawabannya itu apa. Tetapi di saat kita mau datang dalam hadiratnya Tuhan, kita bertanya sama Tuhan dan Tuhan Yesus dengan hati yang penuh dengan kasih kepada kita, dia mau menjawab setiap pergumulan kita, membantu setiap kita di dalam kesedihan kita, di dalam kesusahan kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari pada pagi hari ini kita mau berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik, sangat baik, dan sampai kapanpun Dia Allah yang baik buat kita. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau Yesus sangat baik bagi kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yes Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah Tuhan. namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu. Mari kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu. Memuji Yesus, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Setiap jiwa menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu ya Yesus, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kami mau selalu memujimu Tuhan. Ku selalu sembahmu, Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji
Pujian hanya bagimu Tuhan, syukur kami hanya bagimu Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami Tuhan, kami persembahkan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik buat kami. Terima kasih Engkau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang pelihara kami, Kau beri kesehatan untuk kami, kekuatan buat kami. Tuhan beri penghiburan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami sampai ada pada hari ini itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang percaya dan siap untuk lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab Tuhan baik, Dia sungguh baik. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau masuk gerbang-Mu dengan penuh dengan ucapan syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya, pujian tuklah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musikan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musikan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan puji. Katakan, sebab Tuhan baik, Dia sungguh baik, sebab Tuhan baik, Engkau memang baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Biarlah kami terus memuji-Mu Tuhan, terus memberikan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mengumpat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari.
yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasan untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasan untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Sukacita Tuhan dari-Mu penuh atas kami. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap dari kita merasakan kebaikan Tuhan setiap hari. Amin. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama kita berkomitmen untuk hidup bagi Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saat
Yesus. tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Mari kita sembah Dia, saudara. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Berikan syukur, berikan hormat, berikan pengagungan bagi Raja kita yang penuh dengan kasih karunia, yang mencurahkan anugerahnya secara berlimpah dalam hidup kita. Naikkan pujian, naikkan syukur, naikkan hormat, naikkan kemuliaan Tuhan.
kami naikkan bagimu. Bagimu segala puji, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan. Terimalah pujian kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat bagi Raja kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Segala hormat hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yara lama syikara lama lawa yara lama syikara lama 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 syidara lama lama pura lama syikara lama. Oh Jesus, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus. Mari katakan bersama, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku mengenang kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan
sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami tetap ada dalam anugerah-Mu. Kami menikmati kebaikan-Mu hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan Tuhan. Bahkan sepanjang tahun kehidupan kami, di segala musim kehidupan kami, Engkau ada menyertai bersama dengan anugerah-Mu, menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, kesempatan yang Kau berikan kami bisa sekali lagi beribadah di tempat ini. Terima kasih untuk kesehatan, kuatan yang Tuhan berikan, dan sekarang berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu tepat seperti yang Kau mau Tuhan, dan segala pujian syukurnya bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk kembali, Bapak kasih Tuhan. Ya, selamat pagi, shalom. Apa kabar saudara? Yes, haleluya, luar biasa. Haleluya, saya mau ajak kita belajar hari ini satu tema, 4 jenis anugerah. Siapa yang ingin hidup dalam anugerah Tuhan? Angkat tangan. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Nah, saya mau ajak kita belajar tentang ada 4 jenis anugerah dalam kehidupan kita. Tentu saja sebetulnya kalau kita bicara anugerah kita bisa belajar begitu banyak hal, tapi ini sebagian yang kita akan belajar hari ini, yaitu ada 4 jenis anugerah. Langsung saja klik yang pertama. Anugerah yang dapat dirasakan semua orang, atau yang dinamakan dengan anugerah secara umum, saudara kasih Tuhan. Ini jenis yang pertama. Jenis anugerah pertama, anugerah yang dapat dirasakan oleh semua orang atau secara umum. Jadi Tuhan Yesus dalam kebaikan dan kemurahan hatinya memberikan anugerah kepada semua manusia, agar semua manusia sebetulnya dapat merasakan kasih dan kebaikannya, saudara kasih Tuhan. Saya mau ajak kita baca satu ayat di dalam Matius 5 ayat yang ke-45. Ya, saya ajak kita bersama membaca ayat ini. 1, 2, 3. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, ayat ini mengatakan bahwa semua orang mendapatkan sinar matahari dan hujan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya ada anugerah-anugerah yang Tuhan berikan dalam hal tertentu untuk dinikmati semua orang tanpa memandang bulu, saudara. Baik itu orang percaya, baik itu orang tidak percaya, baik itu orang baik atau orang jahat, saudara. Orang benar atau orang salah, semua dapat menikmati anugerah-anugerah secara umum ini. Contoh anugerah secara umum adalah seperti yang dikatakan tadi, ada matahari yang terbit dan hujan yang turun. Ini bicara tentang apa? Musim, saudara. Ya, tentang musim yang terjadi di bumi ini dan dialami oleh semua orang. Kalau saat ini kita menikmati, kita masuk dalam musim pancaroba atau mau masuk ke musim hujan, tidak cuma orang Kristen yang merasakan, ya semua orang merasakan. Nanti kalau kita masuk musim hujan, ya semua merasakan hujan. Tidak kalau anak Tuhan hujannya full gitu ya, kalau enggak anak Tuhan hujannya setengah, gerimis tok, mandek. Enggak, saudara, ya semua merasakan musim yang sama. Yang di belahan dunia lain yang 4 musim ya semua merasakan. Itu anugerah Tuhan yang sama, saudara. Lalu contoh lain adalah anugerah Tuhan secara umum adalah waktu. 24 jam sehari. Ya kalau anak Tuhan misal orang Kristen full 24 jam. Kalau enggak orang Kristen sehari cuma 4 jam. Sisanya dia freeze, berhenti gitu. Kan enggak tuh saudara, ya semua dapat waktu yang sama 24 jam. Lalu secara umum apalagi anugerah Tuhan, oksigen, saudara, udara yang bisa kita hirup. Kan tidak kalau enggak orang Kristen dapat oksigen cuma 20 jam sehari, kan enggak tuh saudara. Ya tetap 24 jam sehari, saudara kasih Tuhan. Lalu juga termasuk ini, anugerah untuk mendapatkan hasil atau kesuksesan dari usaha sungguh-sungguh atau kerja keras yang dilakukan. Misalnya sukses karena dia pandai menyusun strategi. Sukses karena dia pandai membuat perencanaan yang baik dalam pekerjaannya. Dia sukses karena pantang menyerah. Dia sukses berhasil karena punya sifat yang baik, saudara. Ramah, murah hati, baik hati, saudara. Dia punya sifat yang baik. Lalu
Mungkin dia berhasil juga karena punya pengalaman yang bagus, punya akal budi yang hebat, punya kreativitas yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dia bisa sukses. Meskipun dia bukan anak Tuhan, meskipun katakanlah mungkin hatinya enggak tulus, tapi bisa jadi orang yang berhasil. Itu anugerah Tuhan secara umum. Apa ada contohnya dalam Alkitab? Ada, saudara. Saya tunjukkan ya, satu cerita yang bagus sekali menunjukkan bagaimana anugerah secara umum ini bekerja. Yuk, tolong klik. Di Ulangan 11 ayat 10 sampai yang ke-12, ya dikatakan sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Nah, beberapa ayat yang kita baca ini berbicara tentang suatu negeri yang luar biasa limpah yang akan diberikan kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Ini suatu negeri yang dikatakan bergunung-gunung, berlembah-lembah tadi, mendapatkan air sebanyak hujan yang turun dari langit, bahkan dikatakan dipelihara oleh Tuhan, dan mata Tuhan tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ada yang tahu negeri apa ini? Negeri apa? Negeri apa? Yang orang Israel keluar dari Mesir terus ke Kanaan. Betul, saudara. Ini negeri Kanaan. Nah, pertanyaannya saudara, waktu bangsa Israel mau masuk Kanaan, Kanaan itu sudah subur makmur sebelum mereka datang atau sesudah mereka datang? Siapa yang setuju sebelum, angkat tangan? Siapa yang setuju baru makmur, subur setelah orang Israel datang, angkat tangan? Siapa yang gak yakin? Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi sebetulnya Kanaan sudah subur, makmur sebelum bangsa Israel datang. Buktinya apa? Buktinya waktu ada 10 pengintai dikirim, mereka membawa hasil dari tanah Kanaan itu setandan anggur rumpyuk itu ya saudara. Dan satu tandan itu harus dipikul 2 orang. Jadi kira-kira kalau anggur kita biasa itu kan kira-kira segini. Mereka mungkin satunya itu saya bayangkan mungkin hampir seperti melon saudara ya. Sampai harus dipikul saudara, 2 orang. Jadi sebelum orang Israel datang, orang Kanaan sudah menikmati hasil yang luar biasa dari tanah Kanaan, saudara kasih Tuhan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata meskipun orang Kanaan tidak menyembah Tuhan, namun hasil tanah mereka dapat berlimpah-limpah. Kenapa? Saudara, kok bisa begitu? Saya pernah membaca suatu tulisan yang mengatakan bahwa pekerjaan orang Kanaan yang di negeri Kanaan sebelum orang Israel datang itu adalah para petani, saudara. Jadi mereka mengusahakan tanaman sehingga dapat memberikan hasil yang sangat baik. Jadi meskipun mereka jahat di mata Tuhan, tetapi mereka tetap bisa menikmati hasil kerja keras mereka di tanah Kanaan. Karena mereka mengusahakannya dengan baik, mengusahakannya dengan kerja keras, dengan teliti, dengan benar-benar sungguh-sungguh saudara. Ya, karena mereka mengusahakannya dengan baik, plus karena ada anugerah Tuhan di sana. Dikatakan tadi kalau Anda baca ayat 12, mata Tuhan Allahmu mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ini sebelum orang Israel masuk. Tanah Kanaan sudah ada anugerah Tuhan ini. Diawasi oleh Tuhan dari awal sampai akhir tahun, saudara. Anugerah Tuhan mengawasi dari awal sampai akhir tahun ini. Kalau Anda baca dalam terjemahan lain, artinya adalah Tuhan memelihara dan menjaga. Jadi saudara kasih Tuhan, tidak heran kalau kita membaca firman Tuhan, ataupun mungkin kita lihat kenyataan di dunia kita hari ini, saudara, kita akan menemukan bangsa-bangsa atau cerita-cerita bangsa-bangsa orang-orang yang memiliki kekayaan besar, keberhasilan, kesuksesan, meskipun mereka tidak anak Tuhan. Meskipun mereka mungkin jahat di mata Tuhan, saudara kasih Tuhan. Jadi memang yang pertama kita belajar, anugerah itu ada anugerah dalam hal tertentu yang Tuhan berikan kepada semua manusia. Secara umum dapat dinikmati semua manusia. Ini jenis anugerah pertama, yaitu anugerah yang dapat dinikmati, dirasakan semua orang. Jadi jangan heran kalau ada orang gak cinta Tuhan kok berhasil ya. Ya mungkin karena dia sungguh-sungguh kerjanya. Mungkin yang kita protes ini mungkin kita lebih malas kerjanya daripada orang itu. Mungkin kita jam 9 masuk aja sambil malas-malas. Orang itu mungkin jam 4 pagi sudah kerja, saudara. Jam 10 kita mungkin sudah tidur, orang itu mungkin jam 12 malam masih kerja. Ya makanya dia
mungkin bisa terlihat lebih kaya atau lebih sukses seperti itu, saudara kasih Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, next saudara, jenis anugerah yang kedua adalah anugerah yang dapat dirasakan oleh orang-orang tertentu. Atau anugerah secara khusus, saudara. Jadi anugerah kedua yang dapat kita pelajari dalam hidup ini ada yang namanya anugerah yang sifatnya itu khusus. Berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya untuk menikmati anugerah ini ada kondisi-kondisi tertentu untuk dipenuhi. Kalau ini enggak terpenuhi, anugerah itu tidak dapat mereka nikmati. Dan sebetulnya kalau kita baca Alkitab, anugerah jenis ini tuh banyak, saudara. Tapi saya mau ajak kita lihat 2 contoh saja, saudara. Dari Alkitab, 2 anugerah yang khusus, tidak dinikmati semua orang, tidak secara umum, tapi secara khusus. Yang pertama, tolong klik, adalah ini. Anugerah menikmati apa yang dimiliki, saudara kasih Tuhan. Anugerah untuk menikmati apa yang dimiliki, Anda dan saya miliki dalam hidup ini di bumi, tidak diberikan kepada semua orang. Tetapi ini merupakan anugerah yang Tuhan berikan hanya kepada orang-orang tertentu, saudara kasih Tuhan. Saya ajak kita lihat ya beberapa ayat. Pengkhotbah pasal yang ke-5, ayat yang ke-18 sampai Pengkhotbah pasal 6, ayat yang kedua. Ya, Pengkhotbah 5 ayat 18 sampai Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, saudara perhatikan ayat-ayat ini. Setiap orang yang dikaruniai itu dianugerahi, saudara, Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmati, saudara kasih Tuhan. Untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Diulang lagi, juga itu pun anugerah Allah. Juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ya, kemudian berikutnya ini 6 ya, pasal 6. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Yaitu apa? Orang yang dianugerahi Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai, dianugerahi kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Nah, saya minta kembali 1 slide ke atas tadi. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan 4 ayat ini, kita akan menemukan paling tidak ada 3 jenis orang di sana. Tentang karunia memiliki dan karunia menikmati, saudara. Ada karunia memiliki, karunia menikmati. Kita bisa lihat ada 3 jenis orang di sana. Orang pertama adalah orang yang diberikan anugerah memiliki, yaitu kekayaan dan harta benda, saudara, dan kuasa untuk menikmati. Jadi dia punya anugerah memiliki dan juga anugerah untuk menikmati, saudara kasih Tuhan. Kemudian, turun lagi 1. Orang yang kedua adalah orang yang diberikan anugerah memiliki, yaitu kekayaan, harta benda, kemuliaan. Ini yang memilikinya lebih banyak dari yang pertama, saudara. Sehingga dikatakan tidak kekurangan apapun yang dia inginkan. Ya, semua yang dia ingin bisa dia dapatkan, tetapi tidak diberikan anugerah menikmati. Jadi dia memiliki, tapi tidak punya anugerah menikmati. Dan orang yang jenis ketiga adalah orang yang tidak dikatakan punya anugerah memiliki, tetapi bisa punya anugerah menikmati, dikatakan tadi, melainkan orang lain yang menikmatinya. Yang menikmatinya ini tidak dikatakan memiliki, tapi dia bisa menikmati. Coba klik sekali lagi. Jadi dari ayat ini kita lihat ada 3 jenis orang di sini. Orang pertama punya anugerah memiliki dan anugerah menikmati. Orang yang kedua tadi punya anugerah memiliki tanpa anugerah menikmati. Dan yang ketiga adalah orang yang punya anugerah menikmati tapi tidak punya anugerah memiliki. Saya tanya saudara, kalau suruh milih, pengen jadi nomor berapa? Yang nomor 1 angkat tangan. Ya sebentar, angkat tangan dulu. Di absen ya tolong. Oke. Yang nomor berapa? 1. Yang nomor 2? Ya mesti tak gelem ya saudara. Yang nomor 3? Ada. Ya 1, 2, ya udah. Kalau saya 1 dan 3. Kalau saya 1 dan 3. Loh kenapa? Loh ya toh enak, anugerah memiliki bisa menikmati. Tapi katakanlah pas enggak memiliki bisa
menikmati. Loh, coba saya kasih contoh gini. Saudara punya teman saudara punya villa di Bandungan. Saudara nggak punya. Satu kali saudara ngobrol, aku pengen Bandungan nih. Temenmu bilang, aku di sana punya villa, nganggur. Kamu ke Bandungan? Pakai aja sepuasnya. Kamu mau seminggu di sana, silahkan, kunci aku kasih. Itu anugerah apa? Menikmati. Punya villa nggak? Nggak punya, tapi bisa menikmati. Nah itu saudara, jadi anugerah mana? Ya 1 sama 3, saudara kasih Tuhan. Nah tetapi gini saudara, jadi rupanya dalam anugerah Tuhan jenis pertama yang diberikan kepada semua orang tadi di poin 1, anugerah secara umum, seseorang bisa memiliki sesuatu yang mulia. Dia bisa sukses, dia bisa punya uang karena kerja keras, karena kreativitas, karena pengalaman yang hebat dia bisa punya. Dia juga bisa punya harta, punya pasangan, punya jabatan, punya gelar, punya ketenaran, kemuliaan dan segala macam saudara. Tetapi belum tentu mereka dapat menikmati apa yang mereka punya itu. Oke, hartanya banyak, tapi belum tentu bisa damai sejahtera menikmatinya, saudara. Ya karena Alkitab mengatakan bahwa semua hal yang seorang miliki bisa dinikmati hanya jika Tuhan memberikan anugerah kuasa untuk menikmati. Tadi dikatakan anugerah kuasa untuk menikmati. Jadi anugerah menikmati ini penting Bapak Ibu sekalian. Ada dalam hidup kita. Karena tanpa anugerah menikmati, kuasa menikmati, meskipun seseorang punya sesuatu yang bernilai dalam hidupnya, bahkan tadi dikatakan semua yang dia inginkan sudah dia dapatkan, ia akan merasakan hidup yang dikatakan tadi sia-sia dan rasanya pahit. Ya coba naik satu slide. Nah ayat 2, inilah bagian bawah sendiri, inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Penderitaan yang pahit itu apa? Terjemahan lain mengartikan dengan sial dan menyedihkan. Loh orang ini punya semua loh saudara. Harta punya, ketenaran, kemuliaan punya, semua yang dia inginkan dia bisa dapatkan. Tapi tanpa anugerah menikmati, Alkitab berkata orang itu adalah orang yang hidupnya sia-sia dan pahit. Sial dan menyedihkan. Saudara. Nah tetapi dengan adanya anugerah menikmati, seseorang akan dapat merasakan bahwa hidupnya itu berarti. Mungkin gak sekaya itu, mungkin gak setenar itu, mungkin gak sukses itu. Tetapi dia bisa menikmati nikmatnya dan sukacitanya kehidupan itu. Saudara kasih Tuhan. Ya, saya kasih satu contoh saudara. Siapa di sini yang suka minum dan menikmati kopi hitam kental tidak pakai gula? Coba ada yang bisa nikmati itu? Kohindra bisa. Ada lagi? Yusuf. Ada lagi? Om Budi bisa minum kopi, suka minum kopi yang nggak pakai gula, yang pahit. Ada lagi? Ijen. Ya, beberapa orang itu bisa nikmati kopi hitam tanpa gula. Saya termasuk yang tidak bisa menikmati itu, saudara. Ya, saudara kasih Tuhan, karena pahit buat saya, saudara kasih Tuhan. Nah, saya punya teman, dia di luar kota, saudara. Dia ini pencinta kopi. Saking sukanya sama kopi, dia sampai punya mesin penggilingnya, dia punya mesin pengolahnya, dia tahu cara ngolahnya, dan juga punya berbagai jenis biji kopi. Jadi kalau dia minum kopi nggak beli sasetan, dia giling sendiri, dia masak sendiri, saudara, dinikmati. Suatu ketika teman saya ini ke Semarang, main ke rumah kami, saudara. Ngobrol-ngobrol dan dia cerita bagaimana nikmatnya kopi hitam tanpa gula. Kental, dia cerita, wah kok kopi tanpa gula itu nikmat, harum, ada rasanya seperti kayak coklat-coklatnya. Katanya, saya enggak suka saudara. Katanya ada rasa kayak coklat-coklatnya. Coba kalau enggak percaya tanya yang suka minum kopi hitam saudara. Dia cerita dengan semangatnya saudara. Tapi selesai dia cerita saudara. Istrinya dia menimpali. Enggak dengkoh, kopi hitam ira enak, pahit. Saudara kasih Tuhan. Ini istrinya yang bilang. Suaminya berkata, enak, nikmat. Istrinya berkata, enak, pahit. Nah, saudara kasih Tuhan, ini sebetulnya bisa jadi satu contoh anugerah menikmati yang Tuhan berikan. Ya sama-sama punya, yang satu bisa, wah nikmat. Yang satu pahit, gak enak. Saudara kasih Tuhan. Nah, jadi banyak orang itu berdoa, minta berkat kepada Tuhan. Gak cuma orang Kristen, saudara. Semua orang yang percaya ada Tuhan berdoa supaya minta berkat, sehat, usaha lancar, keluarga baik, masa depan cerah, jodoh dekat dan segala macamnya saudara. Tentu ini bukan hal yang salah ya di mata Tuhan. Tetapi alangkah baiknya
sebagai anak-anak Tuhan, kita berdoa supaya ketika kita dipercaya untuk memiliki sesuatu, kita juga diberikan anugerah untuk menikmati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saudara kasih Tuhan. Saya mau ajak kita lihat satu ayat di 1 Timotius 6 ayat 17. Ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada, nah perhatikan ini, Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Perhatikan yang saya warnai merah ini, saudara. Ya dikatakan di situ kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita. Itu apa? Anugerah memiliki, saudara. Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita. Jadi sekarang kita punya anugerah memiliki, saudara kasih Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan segala sesuatu untuk dinikmati. Ini apa? Anugerah menikmati, saudara kasih Tuhan. Jadi Allah itu menyediakan anugerah memiliki kepada manusia dan juga anugerah menikmati, saudara. Nah Allah di sini yang di 1 Timotius 6 ayat 17 tentu tidak bicara semua Allah. Ya karena di Alkitab kan, tentu ini enggak ngomong tentang semua Allah. Ini bicara tentang Tuhan yang secara khusus menunjuk kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Enggak mungkin ini bicara Allah berhala, enggak mungkin ini bicara Baal, enggak mungkin ini bicara Asyitoret, enggak mungkin ini bicara Dagon, saudara. Ini bicara pasti tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebetulnya untuk anak-anaknya disediakan anugerah tidak hanya memiliki, tetapi juga menikmati. Jadi bagaimana kita bisa menikmati anugerah menikmati? Jadi pengikut Kristus tentu saja. Itu syarat pertamanya. Harus anak Tuhan. Dan kemudian meminta agar kita diberikan anugerah tidak hanya memiliki tapi juga menikmati apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan. Nah ini contoh pertama ya dari anugerah khusus yaitu anugerah menikmati. Tidak semua orang dapat. Semua orang bisa punya anugerah memiliki tapi anugerah menikmati ya dikatakan hanya kepada anak Allah, saudara. Orang-orang yang percaya, saudara kasih Tuhan. Contoh yang kedua dari anugerah secara khusus, tolong diklik lagi. Anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan adalah anugerah terbesar, terbaik, terpenting yang ditawarkan Tuhan, ditawarkan oleh Tuhan semua orang, ditawarkan ke semua orang, saudara. Dan ini adalah anugerah yang dikatakan terbesar, terbaik, dan terpenting. Kenapa? Karena tanpa anugerah ini, maka semua anugerah yang lain sebetulnya tidak ada artinya, saudara. Tidak ada anugerah ini, maka sebetulnya anugerah yang lain tidak ada artinya buat manusia. Misalkan, saya kasih contoh. Ada seorang yang dianugerahi Tuhan, masa kecilnya bahagia. Waktu dia muda bisa foya-foya. Waktu dia tua, sukses kaya raya, saudara. Waktu dia tambah tua lagi, hidupnya sentosa. Tapi mati, masuk neraka. Saudara kasih Tuhan. Buat apa semua anugerah tadi? Ya, gak ada gunanya. Menikmati di dunia, tapi kemudian masuk neraka. Maka semua anugerah lain yang sekalipun terlihat baik, sekalipun, akhirnya jadi tidak berguna bagi orang itu. Karena akhir hidupnya adalah neraka. Saudara kasih Tuhan. Ya saya lihat ada satu ayat, saya ajak kita lihat. Ada yang Tuhan Yesus katakan di Markus 8 ayat 36 dan 37. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia, ya memperoleh memiliki seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Jadi kalaupun kamu punya semuanya di dunia ini, kalau enggak selamat, enggak berguna sebetulnya, saudara kasih Tuhan. Jadi semua anugerah yang lain, itu berlaku selama manusia hidup di dunia ini saja. Tapi anugerah keselamatan berlaku selamanya. Ketika semua anugerah yang lain di bumi ini berhenti untuk dapat dinikmati, anugerah keselamatan akan membawa seseorang masuk ke dalam kehidupan yang terbaik dan terindah. Inilah mengapa anugerah keselamatan adalah anugerah yang terbesar, terbaik, dan terpenting untuk kita miliki lebih dari semua anugerah yang lain, saudara. Nah tetapi meskipun anugerah ini adalah anugerah terpenting, terindah, terbaik, ditawarkan kepada semua orang, tidak semua orang otomatis menerima anugerah keselamatan ini. Mengapa? Karena untuk menerima anugerah keselamatan ada syaratnya, saudara kasih Tuhan. Saya mencatat paling tidak ada 2 syarat terima anugerah keselamatan dalam hidup kita sampai akhir hidup kita. Yang pertama,
klik dulu syaratnya ini. Ya kita tahu semua, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ayatnya di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada syaratnya, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa syarat di atas terpenuhi, maka karunia keselamatan tidak berlaku atas hidup orang itu. Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau sehebat, sekaya apapun dia, pasti binasa, masuk ke dalam neraka, saudara kasih Tuhan. Itu syarat yang pertama. Ada syarat lagi satu, yang kedua. Tolong diklik, hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan. Anugerah keselamatan, syarat pertama, terima Tuhan Yesus. Syarat kedua, hidup dalam anugerah Tuhan. Saya ajak kita lihat dua ayat di 1 Korintus 6, ya ayat 9 dan 10 nih. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul tidak masuk surga. Najis itu tidak masuk surga. Penyembah berhala tidak masuk surga. Orang berzina tidak masuk surga. Banci tidak masuk surga. Pemburit itu apa? Pemburit itu pelacur pria, saudara. Tidak masuk surga. Pencuri tidak masuk surga. Orang pelit, kikir tidak masuk surga. Orang yang sukanya mabuk lagi enggak masuk surga, saudara. Ya ini pemabuk enggak masuk surga. Orang yang suka gosip jelek-jelekin orang enggak masuk surga. Ini pemfitnah. Terjemahan lain gosip, nggak masuk surga. Dan penipu tidak masuk surga, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi untuk menikmati anugerah keselamatan kita perlu menerima Tuhan Yesus lahir baru, iya benar. Tapi kemudian nggak stop, kita perlu belajar hidup dalam kehendak Tuhan. Hidupnya dirubah semakin serupa dengan Tuhan, hidupnya makin kudus di hadapan Tuhan, barulah kita bisa terus hidup dalam anugerah keselamatan ini sampai akhirnya. Jadi ini contoh kedua tentang anugerah Tuhan secara khusus, belum tentu dinikmati semua orang, yaitu anugerah keselamatan, saudara kasih Tuhan. Jadi kita belajar, yang pertama tadi ada jenis anugerah secara umum, dan kedua adalah anugerah yang secara khusus, perlu kondisi tertentu agar dapat dinikmati semua orang, saudara. Kita perlu diterima Tuhan Yesus dan hidupnya diubahkan. Nanti serupa dengan Tuhan, masuk kerajaan surga. Haleluya. Kemudian ada anugerah yang ketiga. Tolong diklik lagi. Ya tadi yang pertama anugerah menikmati, ya anugerah secara umum, anugerah secara khusus. Dan yang ketiga adalah anugerah rohani atau anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita secara rohani, saudara kasih Tuhan. Nah kalau kita bicara anugerah Tuhan secara rohani, kita membaca firman, kita akan menemukan ada satu anugerah rohani yang sangat luar biasa, yang juga sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Mengapa saya katakan ini sangat luar biasa? Karena anugerah satu ini adalah master key atau kunci utama semua anugerah Tuhan yang lain, saudara. Kira-kira sudah tahu nggak anugerah itu apa? Ada satu anugerah rohani yang Tuhan berikan dalam hidup anak-anaknya. Anugerah ini adalah kunci utama, master key anugerah Tuhan yang lain dalam hidup manusia. Apa itu? Apa itu, saudara? Ya, anugerah rohani apa? Anugerahnya ini, hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Hadirnya Roh Kudus dalam hidup anak-anak Tuhan. Ya, kenapa ini anugerah yang luar biasa? Karena melalui anugerah ini, pribadi Tuhan tidak lagi ada di luar kita, tapi tinggal di dalam kita, memenuhi kita, saudara, tinggal di hidup kita. Allah tidak lagi di luar, tetapi di dalam kita. Dan mengapa anugerah ini menjadi anugerah luar biasa yang menjadi kunci utama anugerah Tuhan? Saya tunjukkan satu ayat yang menarik. Ibrani 10 ayat 29. Perhatikan nih, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya dan yang menghina. Perhatikan yang merah aja, saudara. Roh kasih
karunia. Itu R-nya besar. Itu sebutan lain dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu disebut juga di ayat ini sebagai roh kasih karunia atau roh anugerah Tuhan. Artinya melalui pribadi Roh Kudus ini semua anugerah Tuhan ikut bersama dengan dia. Jadi jika Tuhan Roh Kudus diterima dalam hidup Anda, saudara jadikan hidupmu ini bait Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, anugerahnya ikut enggak? Sebagian apa semua? Semua. Ini anugerah rohani yang terindah, terpenting saudara. Kalau ngomong soal anugerah, karena melalui Roh Kudus dalam hidup kita, semua anugerah Tuhan itu ikut masuk dalam hidup kita. Karena dia adalah roh anugerah, roh kasih karunia. Di mana dia tinggal, ya anugerah Tuhan turun di situ. Saudara kasih itu. Saya kasih contoh saudara, ini kalau baca ayatnya terlalu banyak, tapi saya kasih contoh. Kalau Anda baca Alkitab, orang bisa bertobat, nyadari dirinya keliru dan perlu berbalik pada Tuhan. Itu karya siapa? Roh Kudus. Alkitab berkata, orang bisa berubah karakternya dari pemarah jadi sabar, jadi orang bengis jadi orang baik, ya jadi orang yang berdosa jadi orang yang kudus hidupnya. Itu karya siapa? Roh Kudus. Orang bisa punya buah roh itu dari siapa? Roh Kudus, saudara. Orang bisa ngerti aku panggilannya apa, aku talentanya apa, melayani dalam hal apa. Dari mana? Roh Kudus, saudara kasih Tuhan. Orang bisa melayani dengan kuasa, bisa hidupnya jadi saksi, yang bisa dari hidupnya orang lihat, kamu kok hidupnya berbeda ya? Kamu kok hidupnya sekarang gak kayak dulu ya? Jadi saksi, cerita Tuhan itu baik, hidupnya diperlengkapi dengan kuasa, bisa mengubah, menjangkau hidup orang. Itu karena apa? Kuasa Roh Kudus, saudara. Orang bisa berhasil, karena apa? Hikmat Roh Kudus, saudara kasih Tuhan. Bisa terima penggenapan janji-janji Allah. Itu karena apa? Karena karya Roh Kudus, saudara. Bisa kuat sampai garis akhir. Karena apa? Roh Kudus, saudara kasih Tuhan. Jadi sebetulnya sangat penting sekali dalam hidup kita. Kalau mau terima semua anugerah Tuhan, ya jadikan hidup kita bait Roh Kudus. Kalau kita nggak suka bersekutu dengan Roh Kudus ya sebetulnya saya bilang jangan haraplah semua anugerah Tuhan turun dalam hidup kita. Karena kalau mau semua anugerah Tuhan turun, ya ini. Jadikan hidup kita bait Roh Kudus. Anugerah itu otomatis turun, saudara. Di dalam kehidupan ini, saudara kasih Tuhan. Jadi sangat penting kita terima semua anugerah rohani melalui kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Karena kehadirannya itu sama artinya dengan Tuhan memasukkan semua anugerahnya di dalam hidup kita, saudara. Jadi ini kalau kita bicara tentang anugerah rohani, ini anugerah yang master key, kunci utama dalam hidup kita. Kalau saudara ini sedang merasa jauh dari Tuhan, gak bisa dengar suara Tuhan, orang Kristen kok gini-gini aja, mulailah bangun saudara. Jadikan diri kita bait Roh Kudus. Oke, itu yang ketiga. Satu lagi, anugerah yang keempat, ya. Anugerah jasmani. Ini anugerah yang Tuhan berikan pada kita secara jasmani. Contohnya ya tentu Anda bisa terka, saudara. Sehat, anugerah jasmani. Pandai, kaya, cerdik, rupawan, itu anugerah, saudara. Ya, cantik, ganteng. Coba lihat kanan kiri saudara. Lihat, nah saudara lihat anugerah Tuhan tuh di situ. Nah, saudara kasih Tuhan ya. Kok nggak mau lihat sebelahnya, saudara? Kenapa, saudara? Bahkan suami istri nggak mau ngeliatin sebelahnya, ada apa, saudara? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, saudara kasih Tuhan ya. Itu saudara lihat orang sebelah saudara, ya, itu anugerah Tuhan. Secara jasmani, berhikmat, saudara. Ya ini anugerah Tuhan bagi manusia. Nah, tetapi kalau kita ngomong anugerah jasmani, ada hal yang perlu kita hati-hati dengan anugerah jasmani. Kenapa? Karena sangat mungkin ada campur tangan kehendak jiwa atau daging kita dalam anugerah jasmani ini. Misalnya, siapa di sini percaya kalau sehat itu anugerah Tuhan, angkat tangan? Ada yang nggak percaya, saudara? Sehat itu anugerah? Amin, setuju? Iya, saudara. Sehat itu anugerah Tuhan, saudara kasih Tuhan. Tapi bisa terjadi, seseorang dalam anugerah Tuhan sehat tidak cari Tuhan, cari duit tok, saudara, dan kesenangan diri. Sehatnya, iya dia tahu itu anugerah Tuhan, tapi hidupnya dihabiskan buat cari uang dan kesenangannya sendiri. Ya waktu sudah kesehatannya hilang, sakit parah baru Tuhan sembuhkan Tuhan. Kasihan itu Tuhan ku cari wajahmu. Pas sehat orang golei, saudara, ya tak? Baru sakit baru
Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Lah kemarin ngapain aja gitu. Terima kasih Tuhan. Jadi kita perlu hati-hati dengan anugerah jasmani. Karena kalau kita tidak waspada, seringkali orang bisa memakai anugerah jasmaninya untuk menjauh dari Tuhan. Anugerah jasmani dipakai untuk menjauh dari Tuhan. Misalnya tadi, diberi sehat tidak peduli dengan Tuhan, malah yang lebih parah, sehat dipakai berdosa. Itu paling parah. Sehat dia tahu anugerah Tuhan dipakai buat nikmatin dosa. Itu sebetulnya parah banget, saudara. Kasih Tuhan. Lalu diberi pandai, pinter, malah mengandalkan diri sendiri. Gak pernah minta tuntunan Tuhan. Nah itu yang gawat, saudara. Sudah dikasih kepinteran, malah Tuhannya gak diajak untuk memimpin dia. Dia mimpin dirinya sendiri, saudara. Kasih Tuhan. Lalu apa? Diberi kaya, hartanya banyak, malah sombong. Bukannya bersyukur, rendah hati, malah sombong, saudara. Malah umpak-umpakan, saudara. Ya, merasa tidak perlu kuasa Tuhan. Ini aku kok, bukan karena Tuhan. Padahal itu karena Tuhan, saudara. Lalu diberi waktu 24 jam sehari, tetapi tidak pernah memberi waktu terbaik untuk Tuhan. Dia jalankan agendanya sendiri, dia jalankan rencananya sendiri, kemauannya sendiri. Aku pengen A, B, C, D, E, aku habiskan sehari tanpa cari Tuhan. Nah ini hati-hati. Anugerah Tuhan secara jasmani seringkali dimanfaatkan bukan untuk cari Tuhan dan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita nggak hati-hati bisa kecampur dengan, bisa dipengaruhi dengan keinginan jasmani, saudara. Karena itu saudara kasih Tuhan kita perlu berdoa agar jangan sampai kita hidup dalam anugerah Tuhan secara jasmani, tetapi secara rohani kita justru menolak anugerah rohani terpenting tadi. Yaitu kehadiran Roh Kudus, persekutuan dengan Tuhan, saudara. Dan memakai anugerah jasmani justru untuk menjauh dari Tuhan dan mendukakan hati Tuhan. Saudara jujur, saya tidak tahu aktivitas saudara saya, tapi saya cukup percaya saudara adalah orang yang sibuk, saudara. Tapi dalam kesibukan kita, bisakah kita menyadari bahwa kesibukan itu pun adalah sebetulnya anugerah Tuhan, saudara. Jadi jangan sampai karena kesibukan kita nggak punya waktu buat Tuhan. Karena kesibukan kita nggak cari Tuhan. Ya jangan, maaf kata saudara, jangan amit-amit ya saudara. Sampai nunggu anugerah jasmaninya dicabut baru cari Tuhan. Jangan nunggu sampai sehatnya dicabut baru cari Tuhan. Jangan nunggu sampai hartanya diambil baru cari Tuhan. Jangan nunggu kerjaannya diambil baru cari Tuhan. Jangan nunggu sampai waktunya habis. Dokter berkata maaf ya, hidupnya tinggal 2 bulan baru cari Tuhan, saudara. Jangan Bapak Ibu. Ini anugerah jasmani yang Tuhan berikan, tapi pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi hari ini kita belajar 4 jenis anugerah. Anugerah umum, anugerah khusus, anugerah jasmani, dan anugerah rohani. Dan saya berdoa kalau kita percaya kita anak Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, yuk kita pakai, kita sadari pakai semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah demi anugerah yang terus Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami tidak hanya merasakan anugerah secara umum, tapi sebagai anak-Mu kami bisa menikmati anugerah-anugerah secara khusus yang Kau janjikan dalam firman-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan adanya Roh Kudus hadir dalam hidup kami. Dan biarlah kami membangun persekutuan yang tidak hanya biasa-biasa saja, tapi membangun persekutuan yang begitu erat, begitu intim dengan Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami boleh makin ada dalam persekutuan yang indah, dalam anugerah yang luar biasa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, biar Engkau jadikan firman ini rema buat kami semua. Segala pujian syukur bagi nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan berkati. Ya, sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GPI Semarang Indah, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama memperkatakan deklarasi iman kita di tahun 2024 ini. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka, nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, perzinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri,
garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh, di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah Raya Onsite minggu depan tanggal 20 Oktober 2024 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Madya Samuel Lloyd Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Dalam ibadah Raya Onsite minggu depan akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 GPI Semarang Indah adalah sebesar Rp65.850.000. Perincian dapat dilihat dalam selebaran pada amplop persembahan. Dana yang telah masuk adalah sebesar Rp12.500.000, dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp53.350.000. Ya, bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk berpartisipasi dalam pendanaan acara Natal dan Tahun Baru ini dapat memberikan persembahannya melalui amplop persembahan khusus yang telah disediakan. Tuhan memberkati. Dan ada tambahan pengumuman dari Youth Philadelphia, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special Sumpah Pemuda dengan tema Grace Covenant yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pukul 5 sore di ruang Aula Gedung Philadelphia atau ruangan sekolah minggu. Acara ini akan dilayani oleh hambanya Mr. Didik Purwanto. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code baju batik. Untuk informasi lebih lanjut dapat melihat pada Instagram kami Youth Philadelphia Official. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan bersama. See you and God bless you. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama dan nanti Pendeta Pratama Yohan Immanuel Prayitno akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kesempatan Tuhan berikan kami bisa beribadah bersama, memuji dan mengagungkan nama-Mu dan menerima berkat firman-Mu. Sebentar kami mau akhiri ibadah kami Tuhan, kami berdoa curahkan berkat-Mu berlimpah atas kehidupan kami semua. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita hari ini mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, tangkap terima berkat Tuhan atas hidupmu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Amin. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Amin.
Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyirai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung, yang begitu mencintai kita datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berlimpah berkata, Amin.